Halo segas, welcome back to episode of Eds Motovlog. Gue masih susah ya motovlog dan car vlog. Oke, hari ini jadi kita bakal review motor. Motornya itu jarang dan langka banget di Indonesia. Motor ini JDM dan motor ini vintage guys. Dan kebetulan partner gue dari The Man Cave yang baru aja beli motor ini dan ini motor dia. Jadi gue bisa review nih guys, asik banget. Motornya apa? Ini dia guys. Oke, kenalin dulu dong, Pak. Steven. Halo. Oke, Pan. Ini motor apa sih? Ini motor jarang banget, gue nggak pernah lihat sih di jalanan sih. Iya, motor apa ini? Ini motor Yamaha YZF 600 cc tahun keluaran 2001. Jadi yang first generation di R6. Nah, bentuknya kayak begini? Betul, first generation-nya. Oke, Pan. Jadi motor ini kenapa sih lu beli? Apa spesialnya sih? Ya, gue demen sih yang vintage gitu ya. Oke. Kayak dari mobil juga gue demen kan JDM vintage. Motor pun gitu, gue demen. Nah, gue demennya motor-motor JDM dulu tuh bener-bener dia dibilang sosok moge. Ya inilah moge. Jadi bener-bener tankinya itu gede, bener-bener bahannya juga semua juga besi semua. Nggak kayak sekarang kita kan di cover ya. Mungkin, sekarang cover ya? Cover, plastik, separuh plastik. Jadi mungkin untuk safety. Safety sama ini kali ya, enteng kali ya? Enteng dan safety. Jadi kan kalau misalnya amit-amit crash gitu kan, dia ada percikan api kan bahaya kalau metal besi kan. Nah makanya di cover-cover bagian ujung-ujungnya bisa plastik kalau yang sekarang. Kalau dulu kan full metal, jadi sosok gede ya. Terus sama karburator, jadi masih enak banget buat dikoleksi, buat disimpan. Itu enak, gampang banget jadinya. Ini gue lihat sih motornya bulky banget ya dibanding sama motor-motor sekarang yang lebih slim, lebih mungkin aerodinamis ya. Ini tuh kayak boxy banget gitu. Kayak modelnya tuh gimana ya? Vintage, gede, gambot gitu. Jadi motor Jepang nih zaman dulu kayak begitu ya? Iya, semuanya rata-rata begitu. Ini pertama keluaran tahun berapa sih? Pertama tahun 98 R6. R6 tuh baru ya, belum lama ya sebenarnya ya? Baru. Desainnya lucu banget sih guys menurut gua ini, tapi gua paling suka bagian belakangnya nih. Ini kira-kira spesifikasi basicnya apa aja sih? Untuk basicnya, maksudnya untuk spek ya? Spek, iya. Ini katanya, kalau nggak salah dengar, lo ngomong ini special edition, emang iya? Iya, punya gue kebetulan special edition, karena black frame. Black frame? Yang mana sih black frame tuh ini ya? Jadi semua rangkanya biasa kan silver. Nah, punya gue yang black. Tipenya ya, kalau zaman dulu kalau cc 600.000 kan pakai Delta Box. Nah, apa itu? Makanya Delta Box tuh rangkanya, dia model rangkanya Delta Box. Yang tembung begitu ya? Betul, kalau R25 kan dia kan sport touring ya. Kalau yang Delta Box itu benar-benar real sport. Kalau sport touring, jadi rangkanya itu rangka touring, tapi posisi bodinya body sport gitu. Jadi kalau ini benar-benar kayak begitu ya? Betul, ini runduk pol banget. Nah, black frame itu cuma ada di tahun ini doang maksudnya? Apa gimana? Enggak, jadi gini, dari R6 tahun 298 itu sampai tahun ke 2003, itu cuma yang black frame itu yang special edition ditandai dengan black frame. Tapi 2003 sampai 2006 itu udah black frame semuanya. Jadi di tahun... Tapi itu udah beda generasi dong, udah bukan ini model dong? Iya betul, makanya kalau di first generation ini cuma satu doang yang black frame, yang untuk special anniversary-nya. Anniversary-nya. Keberapa anniversary-nya? Anniversary-nya ke 20 sih ini harus. 20 kalau nggak salah ya, Untuk spesifikasinya, motor ini gue doyannya sih waktu ngambil, soalnya kan full stock ya. Gue demennya itu benar-benar full original. Nah untuk bagian depannya, motor R6 ini dia udah double disc. Double disc pada umumnya lah ya, motor-motor 400 sampai 1000 cc semua udah double disc pasti. Nah terus untuk windshield-nya kita juga bisa dilihat nih, windshield-nya itu benar-benar clear. Ini ori-nya? Ini ori. Ori kayak begini? Ori. Cuma kan gue nemunya itu kemarin udah banyak scratch. Jadi gue ambil dari eBay, untungnya masih ada. Nah, jadi gue ambil original lagi. Original lagi. Masih bagus banget tuh windshield-nya ya? Betul. Terus mikanya juga masih orisinil, bodinya semua stripping masih orisinil semua, kayak sen-sennya, baut-baut semua masih ori. Dan ini doang nih dari samping kelihatan nggak ya? Ini gue ganti untuk kopling dan remnya karena kemarin yang old itu udah macet. Jadi ini gue ganti pakai RCB. Tadinya mau Aqua Sato, cuman wah gila budget lagi ini, jadi gue pilih RCB aja lah. Tapi udah terus lucu ya, ini sennya keluar begini ya?
Iya. kayak motor vintage biasanya Motor vintage dan ya. warna juga orange yang JDM. orange-nya juga nggak retak sama sekali loh. Enggak, ini masih bagus nih original semuanya. Bagus banget sih ini motor. Sampai engine-nya juga benar-benar gue udah refresh, semuanya udah ganti seal packingnya, semuanya dalamannya udah hampir baru, hampir 80% baru lah ini. Karena yang lamanya masih bagus juga sih, baru 13.000 km. Jelas ini kolektor item banget sih. Ini kolektor item, gue angkat dari teman gue. Ada lagi nggak sih di sini di Indonesia yang mau motorin lagi? Mungkin yang kondisi kayak gini one and only kayaknya. One and only ya. Drive frame juga ini doang kali ya? Drive frame dan frame ini doang. Oh, coba kalau kalian tahu, teman kalian yang punya, kalian komen down below guys. Siapa tahu ada yang nyari kan? Ini motor gue bilang tuh kayak peralihan ya, dari yang tipe pendahulunya FZR benar-benar yang kotak. Dia sekarang kesini itu dia peralihan, jadi mau kebentuk yang aerodinamis dan bulat gitu. Depannya udah ngebulet, belakangnya ditarik Masih satu garis kotak lagi. Itu yang gue suka. Jadi benar-benar peralihan Dan ini banget. gue yakin eye catching banget sih di jalan tuh pasti orang pada, Iya. merah lagi kan? Karena merah, terus kinclong gitu ya. Enak sih. Terus juga ini mesin-mesinnya juga masih hitam Mesin dove masih bagus banget. Original banget semuanya. Karena kan memang motor ini belum pemakaian 13.000 km disimpan ya kali ya. Disimpan ya. Dikit sekali sih, dikit sekali. Oke. Terus apa lagi? Bagian samping apa nih Pan yang dalam modif ini? Ini dari tangki nih. Tangki gue ganti untuk fuel cap. Oke. Karena fuel cap yang orinya, kenapa ya? Udah macet kemarin kuncinya. Jadi gue ganti model gini aja, simple lah. Jadi untuk Jadi tinggal cetak doang, nggak usah pakai kunci-kunci ya? Nggak usah. Jadi ini model fuel cap yang udah modern sih. Oke. Nah terus untuk ininya, apa namanya, handbrake gue pakai hand grip Harris, terus sama Rizoma untuk slider samping. Oh ini ya? Terus apa lagi ya? Udah sih ini. Underbone original semua. Originalnya. Single seaternya nih gue nemu. Oke, single seaternya ya? Ini kan orinya? Ini jadi original tapi new all stock. New all stock? Gue dapat juga dari Jepang. Oke. Jadi kalau misalnya barang-barang beginian tuh kalau kita mau modif, repot gak sih? Apa harus cari di Jepang, cari di luar, apa gimana? Pasti, karena kan di Indonesia populasinya nggak banyak ya. So kalau misalnya kita mau servis gitu? Kalau servis banyak, part. Soalnya part gue banyak persamaannya nih sama Arsis yang baru juga beberapa bisa pakai kayak gear set, ban itu bisa, baut-baut juga bisa semua. Oke. Kayak kampas rem juga bisa, masih sama dengan moge-moge lainnya sih. Yang susah itu kayak part-part dalam jeroannya sih. Jeroannya ya? Cuma kalau motor lu masih bagus dan itu rawatan, menurut gua nggak usah takut sih. Iya, oke. Berarti intinya kita kalau misalnya mau cari motor yang vintage, harus benar-benar cari dan check up deh ya, benar-benar sebelum beli ya. Benar. Kalau nggak udah bretal udah pusing kan? Betul. Rapi-rapiin Karena gua suka motor itu lebih ke buat pajangan sebenarnya. Oh. Jadi gua penikmat sih ya, penikmat. Jadi pengen panjang di rumah, ruang tamu, motor bersih clean tapi old yang orang jarang punya gitu. Oke. Tapi dari motor lo ini gue paling suka itu di bagian belakangnya sih. Yuk kita lihat belakangnya guys. Ini juga shocknya di tengah ya? Ya, shock tengah. Semua memang tengah sih, shock. Oke. Nah, yang paling gue suka itu ini guys. Stop lamp-nya itu yang bikin vintage banget. Begitu gue lihat si Steven di depan tuh kayak, man ini motor tuh JDM banget gitu. JDM banget, bulat 2. Terus ini knalpotnya standar? Standar, dia standar, original. Ini susah banget dicari. Jangan sampai penyok sih, aduh. Apa Yoshimura apa? Dia anniversary, jadi dia udah collab sama Yoshimura. Makanya standar, cuma suaranya bagus banget, gede banget. Kita dengar langsung aja kayak suaranya guys ya. Gila sih Pan, ini standarnya suara kayak begini, apalagi kalau misalnya kita plongin abis ya. Wah gila, suaranya keras banget. Ini Mavor sih tabungnya gede banget loh. Kalau kita pakai yang short sih berisiknya ada berisik videonya kemarin, persis motor ini juga pakai Scorpion. Dia sebule-bule gila, wah suaranya gila bagus banget. Nanti deh gue kasih lihat. Tapi ini juga masih ada kayak khas vintage yang whistle-whistle dikit ya? Bener, karena karbu mesinnya. Oh jadi gitu. ada siulannya itu yang gue demen banget. Oke, kalau gitu kita sekarang, gue penasaran banget sama motor ini. Kita test drive langsung aja guys.
Halo, what's up guys? Akhirnya kita mau jalan-jalan sore. Ini review R6 yang keempat guys, karena ada masalah teknikal ya kan. Kemarin kabel gua kayak kurang kencang apa gimana. 3 kali gua review gagal semua. Yang pertama ya gitu. Yang kedua itu kemarin bareng kebut-kebutan lawan 335 iya CPB. Habis itu sama Mas Gani footage-nya nggak ada suara semua. Jadi ya udah deh guys, sekarang kita ulang lagi. Tapi kali ini additional kita ada ZX25. Jadi kita kali tukeran. Steven bakal pakai ZX25 dan gue bakal pakai R6. Oke. Kita pasang dulu si Insta360 di R6. Bisa nggak sih? Oh bisa. Bisa Lan. Oh, di spion. Nah, ini adalah gear terbaru kita, Insta360 yang X3. Ini menarik banget. Kita bisa berkreasi banyak banget pakai ini karena ya gitu, angle-nya banyak kan ya. Jadi seru deh. Oke, sekarang kita bakal jalan-jalan bareng ZX si Steven yang bawa. Terus Mio-nya Fadlan. Wih, sini Mio kencang, Mio culture ya kan. Nah, hari ini gue pakai baju Tokyo Manji Gang. Buat kalian yang penonton Tokyo Revenger, gue anak Toman nih guys. Ribut sini, tawuran Jo. Jangan bang, amun bang. Ceritanya gue Takemichi kan, ditonjok nangis kan. Jadi gue cuman ya baik gaya aja, gue Captain Division 1 gitu kan, tapi ditonjok nangis. Ya gitulah. Nah tapi yang penting ini gue pakai R6 guys, keren. Jadi R6 ini adalah generasi yang paling pertama. Looks-nya JDM banget, vintage classic, mantep nih. Dan ini lu tahu sendiri lah, kalau Steven main cave parts yang rawat itu udah pasti top banget. Pen apa aja yang udah dirapi-rapin lagi kan kemarin terakhir kali? Kayak banyak upgrade-an ya? Apa ya, kemarin kan single seater. Terus jok ini gua restore jadi baru lagi. Terus Underbone enggak original. Ini gua ganti. EKC ya? Ini pakai apa DID yang gold. Oke. Terus ininya gue pakai original, terus ininya gue pakai merek apa ya, gue lupa ini Lightpack. Oh Lightpack, oke. Terus ini buat apa namanya? Buat si pedok? Oh iya, ini pedok RNG. Oh, terus ini juga nih stiker-stiker lengkap semua nih guys. So ada, biasa Steven tuh suka banget sama detail-detail, jadi kayak Arai helmet gitu-gitu. Lu bayangin guys ya. Kuncinya merah, ininya Arai. Mana orangnya? Nah, orangnya merah, helmnya Arai. Gua nggak tahu dia masuk ke detail apa dia sombong, gua nggak tahu guys. Yaudah, kita jalan aja yuk. Langsung nyala. Oh, dia ada deket kosong baru dia. Kan karbu. Oh, karbu. Kalau karbu kayak gitu ya. Iya. Oke guys, jadi posisinya di kokpit ini keren banget, gua nggak bercanda. Terus gini banget, nungging banget. Seru sih. Lan, aman? Dan setnya lampu set di apa? Ya, oke. Oke, nyala ya? Nyala. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat di kokpitnya, speedometer warna putih, terus banyak banget logo-logo ya. Merek-merek gitu. Terus di sini ada speedometernya itu digital. Jadi ada analog, ada digital. Buat tahun segini keren banget sih. Koplingnya lumayan berat sedikit. Cuman ya 600 cc men. Yuk. Suaranya. Emon. Oh, koplingnya panjang. Ya, kalau setek itu agak pendek ya. Iya, koplingnya panjang. Gigi satunya panjang banget. Wah, pan. Kenceng banget, Cok. Gue udah lama nggak bawa motor ini. Gue baru tahu sekenceng ini loh. G-nya berasa banget, bener-bener. Gue gas dikit langsung. Wah, ini baru torsi guys. Ini kalau nggak salah HP sekitar 123 ya Pen ya? Torsi berapa? 60 ya? Apa 50 berapa sih? 53 atau 60 gitu. Ya segituan lah guys pokoknya. Jadi kira-kira ini 2 kali lipatnya si ZX. Ya, 2 kalinya. 2 kali ZX. Nah cuma ini kalau misalnya mau ganti gigi cepet ya Pen ya, kan di sebelum gua lepaskan gua kopling, ganti gigi, terus gua lepas gas kan.
Nah, habis itu kan ada kosong dikit. Itu gimana biar langsung masuk? Mati pen. Oh, lu berarti lepas gas. Lo kalau oper dari itu gede untuk bayar tiket baru oper. Oh gitu. Oke. Gila, gua kayak baru belajar nyetir motor, guys. Bayar tiket, masuk tinggi. Oke, ngerti. Wah, gila. Tapi jujur sih, Pen, ini pilihan yang sangat baik buat melihat di motor sih. Gila, men. Ini bener-bener enak banget, anjir. Berat. Ini berat, tapi berasanya kayak padat gitu loh, Pen. Bukan yang berat ngebebanin kita gitu. Segede apapun motor lu naikin di atas tuh enteng. Wah, Pan, kenceng banget, Pan. Remnya juga enak banget. Remnya kayak apa? Original semua tuh Tokiko. Kenapa? Tokiko. Kenapa, sorry? Tokiko. Oh, Tokiko. Oh, Tokiko. Oke. Jadi bawanya tuh rada nyolot dikit ya? Pakai nyolot dikit dong, harus. Wah, Pan, gue punya badan ketarik ke belakang, Pan. Woi, gila, men. Gila ya, ini bener-bener apa namanya? Knalpot standar aja tapi suaranya juga enak banget ya. Tokyo Manji, geng. Wah, motor kencang, Mbak, motor kencang. Wah, kenceng, men. Iya, kadang-kadang gue sekarang bisa lihat gitu loh, kayak wah, Pan, enak banget, Pan. Kapan-kapan kita riding sama DNC boleh sih, Pan. Tapi tunggu gue beli motor yang size gedean ya. Boleh. Ini juga enak kok. Iya, cuman itu enak. Menurut gue ZX itu enak banget, enteng. Terus gampang disetirin gampang, tapi powernya itu kurang padat, Pan. Iya, betul. Tapi bentarnya gue bisa cepat tuh. ZX 4 sih, tempat RR sih, boleh banget. Tapi lu baru beli ganti dong. Ya nggak masalah. Ya kan kita coba-coba, udah biasa kita ganti-ganti. Coba gue bisa wheelie. Sayang aku nggak berani sih. Kalau nggak nih motor buat wheelie tuh kayaknya nggak perlu hentak-hentak kopling deh, langsung dikagetin kayak langsung ngangkat nih motor nih. Iya emang. Yang dua-dua sih paling top the best aja. Gue jujur pengen ngebutin, cuma gue rada takut sih karena ini motor jauh lebih kenceng dibanding ZX gue jauh sih, guys. Jadi kayak ya belum kebiasa lah ya sama powernya. Yuk. Wah, Pan. Wah, kenceng banget anjir. Anjing gue udah gaspol sama ngejar. Gua nggak gaspol sama sekali ini. Gua takut gasnya anjir, Pan. Nggak sih, ini bensin. Wih. Oke, sekarang gantian Steven yang bakal bawa si R6-nya. Gue nggak berani kebut-kebut banget karena ya kalian tahu sendiri, bukan motor gue pertama, ini kedua motor ini langka sekali, jadi ya jangan sampai kenapa-napa ya kan. Dan ketiga ya tenaganya gede banget, jadi gue belum terlalu berani ya kan. Jadi sekarang gue kasih kalian top speednya kayak gimana atau kebutnya gimana, tapi yang punya yang bawa. Jadi gue pakai ZX aja deh kalau gitu. Wih, gila suara lu. Emang ya beda. Ini suara gua langsung ketelan sama suara lu. Melengking. Lu belum balik knalpot juga kan? Iya, lu juga bangun knalpot. Iya, ini orinya emang keras sih. Iya, orinya emang kenceng begitu, padahal tabungnya udah kayak guling. Yuk kita jalan-jalan sebentar, tunggu Fadlan dulu deh.
Wah gila, jaketnya keren banget sih Pan, ngomong gitu. Sen kanan lo nyala, sen kanan nyala. Oke. Gas dong. Oke. Kalau di ZX gue lebih pede sih ngebutnya sih. Gue masih kayak ngerasa kayak gue bisa kontrol motornya. Kalau di R6 gue belum hafal sama tenaganya. Coba ngomong Ben. Oke, masuk. Seru. Seru ya. Yaudah yuk kita isi bensin yuk. Yuk. Lo mau isi bensin di mana? Mau Shell aja harapan. Shell. Yuk Shell yuk, boleh yuk. Ya oke guys, akhirnya udah selesai. Wah ini seru banget nih guys. That's it for today's vlog. Gimana menurut kalian R6 ini gokil apa enggak? Gue sih jujur suka banget. Yang paling gue suka itu ya pantat. Songong. Pantatnya sih guys. Nah yang depannya mukanya kalem, tapi belakangnya wah knalpotnya gede banget. Ini sih yang gue suka sih soplemnya sih guys. Bener-bener JDM abis men. Gimana Pan? Ada pesan-pesan nggak buat subscriber? Apa ya? Apapun motornya, berapapun harganya, yang penting nilai hobi itu selalu sama. Apa tuh? Nilai hobi itu selalu sama. Oke. Nggak berdasarkan harga motor, cc motor. Jadi semua hobi, semua cc, semua motor jenisnya, harganya berapapun semua dihargain lah ya. Intinya gimana kita menilai suatu hobi motor itu sama nilainya. Oke. Bukan dari segi harga ataupun cc. Oke. Motor tersebut. Kenapa lu main motor sih? Kalau gue udah suka banget sama motor sih. Suka banget dari gue kecil, bokap gue tuh di IMBI Bogor. Oh. Jadi gua dari SD, SMP, SMA itu di rumah itu ada 8-9 motor gede semua. Oke, makanya itu ya. Jadi dari kecil udah kedistrak sama motor gede gitu, pengen banget punya sendiri gitu. Coba bokap gua didiknya nggak mau beliin, jadi gua harus beli sendiri. Oke. Ini good choice banget sih. Next kita bakal review motor vintage lainnya punya si Brian ya. Si Juki ya. GSX 400 RR ya. RR. Slingshot. Nah, itu kita bakal review abis ini. Jadi stay tune terus di @motovlog. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Follow Instagram Steven juga di sini. Follow Instagram gue juga. And see you guys on next vlog. Bye bye. Lan, bye bye Lan.